Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Anjani Prasetya. Nah, sebelum kalian lihat video ini, aku saranin banget buat kalian itu subscribe channel aku guys. Terus jangan lupa juga buat aktifin lonceng kalian biar kalian dapat notifikasi dari aku kalau aku update video baru. Nah, daripada aku banyak cincong, langsung aja kita ke videonya. Let's start it. Nah guys, di video kali ini aku bakal bahas salah satu pembunuh berantai yang ada di Amerika. Dia bernama Jesse Harding Pomeroy. Jesse lahir pada tanggal 29 November 1859 di Charlestown, Massachusetts. Nah, Jesse sendiri mempunyai orang tua lengkap. Ayahnya bernama Thomas C. Pomeroy dan ibunya Jess bernama Ruth Ann Snowman. Karena kira-kira dia ya yang dirikan, tapi aku juga nggak tahu. Nah, dia itu anak kedua dari dua bersaudara guys. Jadi kakaknya itu bernama Charles Jefferson Pomeroy gitu. Dan yang paling mengejutkannya lagi ya guys, ayahnya si Jess itu seorang veteran perang sipil di Amerika Serikat gitu. Jess sendiri itu kan udah melakukan tindak kriminal yang sangat banyak banget ya guys. Nah dia itu dikasih nama julukan gitu sama masyarakat dengan sebutan the Boston Boyfriend, the Boston Boyfriend gitu guys. Mulai aksinya ya guys. Jess memulai aksinya itu pada tahun 1871 sampai 1872, dimana dia itu suka banget datang ke desa-desa terpencil yang ada di kotanya gitu. Dan dia di sana menyerang anak laki-laki dengan cara memukulinya menggunakan tangan dia sendiri atau bahkan mencambuknya menggunakan sabuk. Lalu yang paling parah, dia menggunakan pisau sebagai alat penyerangnya guys. Sampai-sampai membuat tubuh si korban itu luka secara permanen. Nah, pada saat itu dia sama sekali belum ditangkap sama kepolisian, belum terdeteksi gitu loh guys kejahatannya, kriminalnya itu gitu. Sampai pada tahun 1872 Jess beserta ibunya dan kakaknya itu pindah ke Boston Selatan gitu. Tapi kalau dia pindah, dia pun sama sekali enggak mempengaruhi aksinya buat nyerang anak-anak laki-laki gitu guys. Meskipun dia pindah, dia tetap menyerang anak laki-laki. Terus pas dia menyerang anak laki-laki dan dia itu ketangkap sama kepolisian dan dia diadili di depan seorang hakim di pengadilan anak, dan Jess dinyatakan bersalah guys pada saat itu. Dan dia dihukumnya nggak dihukum kayak di penjara apa gitu, karena mengingat umur Jess ini masih sangat kecil guys. Jadi dia itu dihukum di Sekolah Reformasi Negara bagian untuk anak laki-laki guys, di letaknya di Westboro gitu sih kira-kira ya kan. Nah, dan dia itu kan pasti di situ ada psikiater gitu kan guys. Nah, psikiaternya itu pun bilang waktu dia meriksa si Jess itu, dia bilang kayak gini, kayaknya ini anak ada penyakit mental gitu. Jadi dia itu dibilang juga bisa jadi dia punya penyakit jiwa gitu guys. Jadi dia melakukan aksinya menyerang anak-anak yang tidak salah gitu. Nah, pada tahun 1874, Jess ini guys dikembalikan ke ibunya dan kakaknya dari sekolah tadi guys. Nah, pada saat itu ibu Jess dan kakak Jess itu bekerja. Ibu Jess itu bekerja mengelola toko pakaian dan kakaknya Carlos dia menjual koran
Dan masih di tahun yang sama 1874 ada seorang gadis kira-kira berusia 10 tahun dan bernama Cathy Curran hilang guys. Dan itu pihak keluarga mengeluarkan kayak kertas orang hilang gitu. Nah, di tahun yang sama juga guys, ada ditemukan jasad mutilasi dari anak berusia 4 tahun yang bernama Horace Millen di rawa-rawa guys. Di rawa-rawa di kotanya si Jess itu. Nah, aku juga bingung banget guys. Kan pas udah ditemukannya tubuh si Horse ini tuh langsung polisi itu kayak mencurigai gitu loh guys, mencurigai si Jess. Jadi polisi itu langsung nyari Jess meskipun itu nggak ada bukti kalau Jess melakukan pembunuhan itu guys. Nah, nggak lama setelah itu, nggak lama tubuh Horace itu ditemukan, tubuhnya Cathy pun ditemukan. Dan yang paling mengejutkan banget itu tubuh Cathy ditemukan di mana coba? Di bawah bawah tanah. Mana sih? Di ruang bawah tanah di toko pakaian ibunya si Jess guys. Dan paling mengejutkannya lagi, dia ditemukan di tumpukan abu. Dan kayaknya sih kalau kayak gitu mungkin si Jess waktu udah ngebunuh si Cathy itu tuh kayak bingung mau dikasih kemana gitu jenazahnya, jadi dia nggak berpikir tergesa-gesa, jadi dia tuh berpikirnya tergesa-gesa gitu guys. Akhirnya dia berpikir disembunyiin di tumpukan abu aja gitu kayaknya, ya kan, kita juga nggak tahu. Nah, kasus persemakmuran Jess ini disidangkan di Mahkamah Agung Massachusetts pada tanggal 9 sampai 10 Desember 1874. Nah, dan Jess itu dinyatakan bersalah pada tanggal 10 Desember 1874 dengan rekomendasi juri tentang belas kasihan karena pemuda narapidana. Dia itu kayak dapet kayak perlindungan gitu loh guys, karena dia tuh masih di bawah umur. Nah, pengacara Jess, Carlos Robinson, mengajukan 2 pengecualian yang ditolak sama Mahkamah Agung pada Februari 1875. Dimana saat itu Jess itu diberikan hukuman mati dengan cara digantung guys. Nah, dan salah satunya cara hukum untuk menyelamatkan Jess adalah melalui Dewan Gubernur Massachusetts. Kayak apa itu namanya, kayak Dewan Gubernur kayak bupati gitulah cena paling maya kan? Tapi nggak tahu. Dan hanya mayoritas sederhana dari 9 anggota dewan memilih untuk melakukan pengurangan hukuman mati. Nah, jadi dewan-dewan itu kayak sidang gitu loh guys, kayak kita kayak berunding gitu buat si Jess. Nah, sidangnya itu dilakukan 3 kali, sidang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, para dewan akhirnya memutuskan keputusannya secara anonim pada bulan Agustus tahunnya 1876, di mana dewan itu memilih hukuman seumur hidup di sel isolasi guys. Jadi Jess itu diringankan gitu loh guys hukumannya, dari hukuman mati dengan cara digantung menjadi hukuman seumur hidup di sel isolasi. Nah, pada malam 7 September 1876, Jess dipindahkan dari penjara Kabupaten Suffolk ke penjara negara di Charleston. Jadi dia dipindah-pindahkan gitu loh. Nah, di penjara juga Jess itu kayak belajar tentang luar
maksudnya tentang segala hal gitu loh guys. Jadi dia tuh kayak belajar bahasa asing, belajar tentang hukum, belajar tentang apa-apa gitu yang ada di luar dan dia nggak bisa mendapatkannya gitu. Jadi dia belajar langsung. Nah, dia gimana? Dia tuh belajar bahasa asing yang diketahui Jess itu belajar dua bahasa asing, bahasa Ibrani sama bahasa Jerman gitu. Dia juga menulis banyak karya gitu. Jadi dia tuh di penjara juga berkarya gitu guys. Jadi dia kayak menulis puisi, menulis karangan gitu. Dan dia juga sering berdebat dengan dengan para petugas untuk menerbitkan karya-karyanya gitu. Jadi dia tuh menuntut hak untuk menerbitkannya gitu. Terus kan dia juga belajar tentang hukum tuh. Nah, dia belajar tentang hukum itu untuk meyakinkan dirinya dan untuk meminta pengampunan kepada pengadilan gitu. Dan Jess juga diketahui berusaha sangat keras untuk kayak untuk melarikan diri. Nah, dia itu berusaha keras untuk melarikan diri gitu guys. Dan petugas juga sering menemukan tali di dalam selnya si Jess. Nggak cuma tali guys, ada pena baja dan bor gitu yang dia sembunyikan di selnya maupun di dalam dirinya gitu. Nah, laporan psikiatrik 1914 mengeklaim bahwa Jess telah menunjukkan kecerdikan terbesar dan kegigihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah penjara. Jadi dia tuh kayak orang pertama kali yang melakukan aksi mau melarikan diri gitu. Jadi dia tuh kayak masuk sejarahnya di penjara gitu guys. Dia orang pertama yang ingin melakukan bunuh diri gitu. Kok bunuh diri sih? Mau melarikan diri. Sampai salah aku guys. Maaf ya guys. Ini aku tuh pertama kali jujur ya aku tuh pertama kali kayak gini, jadi aku agak deg-degan gitu, maklum ya. Nah, pada tanggal 1929 Jess itu jatuh sakit dan dia di penjaranya itu dia jatuh sakit dan kondisi kesehatannya itu pun melemah. Terus dia juga dipindahkan ke rumah sakit Bridgewater untuk narapidana. Jadi itu rumah sakit khusus untuk narapidana gitu. Dan dia meninggal pada tanggal 29 September 1932. Itulah akhir kisah dari Jesse Harding Pomeroy guys. Ya dia tuh kayak udah melakukan banyak banget kriminalitas gitu loh. Dia udah mau menyerang banyak anak laki-laki, banyak korban. Terus yang pas dia belum ketangkap aja udah banyak, apalagi pas dia udah ketangkep gitu. Dan dia udah melakukan 2 pembunuhan gitu guys. Kasian banget ya guys. Jadi aku ingetin sekali lagi pada kalian itu harus kayak gimana ya, kayak peka terhadap lingkungan gitu loh guys. Kalau ada yang mencurigakan segera laporan gitu, biar nggak terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan gitu guys. Nah guys, sekian video dari aku. Video kali ini sekian dulu aja ya guys. Kita lanjut kapan-kapan lagi dengan video-video yang lainnya. Nah, aku cuma mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe biar channel aku berkembang lebih maju gitu ya guys. Aku minta maaf kalau ada kurangnya, kalau ada salahnya aku minta maaf, dan mohon
Kalau aku seumpama aku salah, aku mohon diingatkan lewat komentar ya guys. Terima kasih dan wassalamualaikum guys. Dadah.